Bapak Ibu serta saudara-saudariku, selamat pagi, shalom, damai sejahtera untuk kita semua yang hadir dan menyaksikan video di pagi hari ini. Bapak Ibu, kita ada dalam ibadah Jumat Agung, yang di dalamnya kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Tapi sebelum kita masuk dalam ibadah ini, terlebih dahulu mari kita siapkan hati pikiran kita dan kita mengambil saat teduh. Kita mengambilnya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk memuji Tuhan yang hadir melalui firman dan sakramennya di tengah-tengah persekutuan kita di pagi hari ini. Kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 183, menjulang nyata atas Bukit Kala. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita berdoa penguatan. Ya Allah, Bapa kami bersyukur karena Engkau melayakkan kami turut ambil bagian dalam mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus ini. Kami bersyukur karena kemenangannya melepaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Kami mohon teguhkan iman, pengharapan dan kasih kami kepada Yesus Kristus, supaya oleh kuasa Kristus, roti dan anggur perjamuan kudus yang kami terima dan nikmati saat ini menjadi daging dan darah yang baru dalam tubuh kami yang akan menyembuhkan, memulihkan, dan menguatkan tubuh, roh dan jiwa kami dari berbagai kelemahan dan sakit penyakit. Tolonglah kami untuk tetap menjadi anggota tubuh-Mu yang rajin bersekutu dan beribadah, serta penuh sukacita bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada semua orang sampai Ia datang menjemput kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan Lukas 23 ayat 26 sampai dengan ayat 32. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami datang menghampiri Dikau ya Kristus, karena kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Engkau rela mengorbankan diri untuk keselamatan kami manusia berdosa. Oleh karena itu Tuhan, mohon Roh-Mu yang kudus memimpin, menyertai kami dalam pemberitaan firman Tuhan, supaya kami mengerti pengorbanan Kristus di kayu salib untuk mau menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada kami, manusia yang berdosa, dan mampukan kami memaknainya dalam seluruh aktivitas kami. Berfirmanlah kepada kami, karena Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya akan membaca firman Tuhan sekali lagi, Lukas 23 ayat 26 sampai dengan 32. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Demikian firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Perikop ini mau menceritakan atau menjelaskan kepada kita tentang perjalanan Yesus ke tempat pembantaian di Golgota. Saudara-saudara, mengapa saya memakai kata pembantaian, bukan eksekusi mati?
Karena apa yang dilakukan oleh pasukan Romawi dan orang-orang Yahudi kepada Yesus itu sudah melampaui batas kemanusiaan. Kalau kita bertanya, Yesus memang salah apa sampai harus dibantai sekeji itu? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan informasi. Informasi ini sebenarnya jarang diketahui saat penyaliban Yesus berlangsung serta penderitaan Yesus Kristus. Saya mau bertanya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, kira-kira berapa kali Yesus dicambuk sebelum disalib? Ada yang tahu Bapak, Ibu, saudara-saudara? Yesus menerima cambukan di punggung sebelah kiri, saudara-saudara, itu 121 kali. Lalu di punggung sebelah kanan itu 121 kali juga. Jadi jumlah cambukan yang Yesus alami itu 242 kali. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sekujur tubuh Yesus itu ada 5.480 luka. Nah, saudara-saudara, kita bisa bayangkan bagaimana tubuh Yesus. Tubuh Yesus hancur, ya, hancur-hancuran. Dagingnya tercabik-cabik, saudara-saudara. Dan darah mengalir dari luka-luka yang ada. Saudara-saudara, sama seperti dalam perjamuan kudus, kita memakai roti sebagai lambang tubuh Yesus. Lalu roti ini dipecah-pecahkan. Ini lambang tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan. Dan memang tubuh Yesus terpecah-pecah, tercabik-cabik oleh kekejaman manusia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kondisi Yesus sangat lemah saat itu. Ya, setelah mengalami ratusan cambukan, bahkan ribuan luka di tubuhnya, membuat tubuh Yesus menjadi sangat lemah. Dan tubuh yang lemah ini, kondisi Yesus yang sangat lemah ini, Yesus disuruh untuk pikul salib. Saudara-saudara tahu kira-kira berapa berat salib yang Yesus pikul dalam kondisi tubuh yang sangat lemah saat itu? Berat salib kira-kira 150 kilogram, Bapak Ibu. Maka pantaslah kalau Yesus berulang-ulang jatuh karena fisiknya sudah sangat lemah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Bukan hanya itu, saudara. Paku yang ditancapkan di tangan, ya, di tangan Yesus dan juga di kaki Yesus. Saudara-saudara, ketebalan paku itu 1,8 cm. Kalau saya ukur-ukur mungkin segini ya Bapak Ibu ya, 1,8 cm tebalnya paku itu.
Kemudian saudara-saudara, panjangnya paku itu 20,32 cm. Kalau saya ukur-ukur, saudara-saudara, mungkin segini ya. Ya, segini panjangnya paku itu. Saudara-saudara, saya tidak pernah lihat paku tebalnya seperti ini. Bahkan panjangnya sampai segini. Paku ini yang dipakai untuk tangan Yesus dan kaki Yesus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Yesus saat itu sangat-sangat haus. Sangat haus. Ia menderita, Bapak Ibu, saudara-saudara, selama 17 jam. Dan Yesus mengharapkan air. Ya, air minum, air mineral untuk rasa haus Yesus, karena 17 jam Yesus menderita. Tapi apa yang diberikan kepada Yesus? Bukan air mineral. Ya, yang diberikan kepada Yesus dikatakan anggur asam. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca. Mari kita lihat Lukas 23. Lukas 23 ayat 36. Bapak Ibu, saya baca. Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Jadi ketika Yesus sangat haus, ia menderita selama 17 jam, ia mengharapkan air, tapi yang diberikan justru anggur asam. Kalau saya perhatikan Bapak Ibu, perjamuan kudus kita memakai anggur. Tapi seringkali kita memakai anggur bukan anggur yang asam, tapi anggur yang manis. Seharusnya dalam perjamuan kudus kita pakai anggur yang asam, supaya kita bisa merasakan pahitnya penderitaan Yesus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ada, ya kalau saudara masih ingat mahkota duri, ya, mahkota duri untuk Yesus. Ada 17 duri tajam, ya. Durinya itu Bapak Ibu panjangnya 3 sampai 3,5 cm. Kalau tadi 1,8 segini, mungkin seginilah duri yang ada di mahkota duri Yesus. Dan mahkota itu, ya, mereka tancapkan di kepala Yesus. Duri dari tumbuhan yang beracun, yang mengakibatkan, ya, sakitnya luar biasa, saudara. Sakitnya tak terhingga. Bahkan untuk memasukkan mahkota duri itu ke kepala Yesus saja perlu buluh, ya, agar tangan mereka yang menancapkan ke kepala Yesus itu tidak terkena duri itu. Saudara-saudara, di mahkota duri Yesus ada 17 duri. Ini yang menusuk kepala Yesus sehingga darahnya juga tercurah dari kepala Yesus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Lalu ada 350 tentara dalam rombongan, 50 pengendara kuda. Mereka, saudara-saudara, menyeret Yesus, mencambuk Yesus, memukul Yesus di sepanjang jalan dari Yerusalem menuju ke tempat pembantaian di Golgota.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin kita bertanya, Yesus salah apa? Sampai ia harus disiksa sangat keji, bahkan melampaui, tadi saya katakan, melampaui batas kemanusiaan. Dan Yesus sudah tidak kuat, tidak mampu memikul salib, jatuh berulang-ulang. Jalan bawa diri Yesus sendiri aja sudah tidak kuat, apalagi mau pikul salib. Dalam pembacaan ini, saudara-saudara lihat, ya, ayat 26, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Karena Yesus sudah tidak kuat lagi, tidak mampu lagi memikul salibnya. Maka mereka menyuruh Simon dari Kirene untuk membantu Yesus memikul salibnya sampai di tempat pembantaiannya di Golgota. Saudara-saudara, Simon ini bukan Simon Petrus ya Bapak Ibu ya. Murid Yesus atau Rasul Yesus. Murid-murid, kita tahu murid-murid Yesus bersama-sama sudah melayani bersama-sama Yesus. Murid-murid Yesus sudah melihat mujizat-mujizat Yesus, sudah merasakan cinta kasih Yesus. Tapi saudara, kemana mereka? Pembacaan katakan, tidak ada murid-murid Yesus yang kelihatan. Bahkan bisa dikatakan gak kelihatan lagi batang hidungnya. Mereka lari meninggalkan Yesus. Mereka lari menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka tidak setia kepada Yesus. Mereka tidak mau menderita bersama-sama dengan Yesus. Saudara-saudara, dalam pembacaan ini juga dikatakan ada 2 penjahat juga yang akan disalib. Tetapi mereka tidak diperlakukan seperti Yesus, sekeji Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam rombongan itu, saudara-saudara, ada perempuan-perempuan dikatakan. Nah, perempuan-perempuan ini adalah perempuan-perempuan yang setia kepada Yesus. Mereka sangat terharu. Mereka sedih melihat tubuh Yesus, ya, tubuh Yesus yang sudah tercabik-cabik, melihat darah yang bercucuran. Mereka sangat sedih melihat tubuh Yesus yang sudah tercabik-cabik, berdarah, bisa dikatakan berdarah-darah. Mereka menangis, saudara-saudara, dalam pembacaan ini. Mereka menangis melihat penderitaan Yesus yang sangat berat. Tapi apa kata Yesus? Saudara-saudara, Yesus melarang mereka menangis. Ayat 28, mari kita lihat. Saya bacakan. Yesus berpaling kepada mereka, pada perempuan-perempuan ini, dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Yesus melarang mereka menangisi Yesus. Karena, saudara-saudara, kenapa? Karena jalan penderitaan ini harus dijalani oleh Yesus demi keselamatan manusia berdosa. Saya dan saudara, Yesus rela menderita. Saudara-saudara, Yesus rela menderita sampai akhirnya. Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus setia sampai akhirnya. Dan kita juga
seharusnya setia kepada Yesus, saudara-saudara. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, lewat pembacaan ini saudara, kita mengerti bahwa Yesus mengambil hukuman yang seharusnya menimpa kita karena dosa kita. Sebenarnya kalau mau jujur, kitalah yang harus disalib, bukan Yesus. Tetapi Yesus mengambil hukuman itu lalu menimpakan hukuman itu pada dirinya, supaya kita selamat dari hukuman Allah yang mengerikan, saudara. Yesus melakukan itu untuk keselamatan kita. Yesus ambil hukuman itu dan menimpakan kepada dirinya, sehingga kita selamat dari hukuman Allah yang mengerikan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa hukuman Allah yang mengerikan, saudara? Hukuman Allah yang mengerikan adalah api neraka, saudara-saudara. Oleh karena itu, peringatan Yesus yang pertama kepada perempuan-perempuan itu juga kepada kita, saudara-saudara. Bahwa mereka harus menangisi diri mereka sendiri, bukan menangisi Yesus. Mengapa, saudara-saudara? Karena Yesus katakan, akan datang menimpa manusia bencana yang besar, bencana yang sangat besar, bencana yang dahsyat. Kita lihat ayat 30 ya. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengingatkan perempuan-perempuan itu bahwa akan datang, akan terjadi bencana yang sangat besar, bencana yang dahsyat, gempa bumi yang dahsyat akan menimpa Yerusalem dan umatnya. Dan firman Tuhan katakan, tidak ada manusia yang lolos dari bencana itu. Tidak ada manusia yang selamat dari bencana itu. Manusia akan binasa karena bencana itu. Dan kembali korban tidak terhitung. Saudara-saudara yang diberkati, ini gunung-gunung, saudara-saudara, kalau dia meletus, ini luar biasa ya. Tidak ada orang yang bisa melarikan diri. Satu gunung saja meletus, saudara-saudara, kita sudah terancam. Apalagi kalau gunung-gunung itu meletus, menimpa mereka, mereka tertimbun dengan isi gunung itu. Si gunung itu apa? Lahar yang panas akan membuat mereka terbakar dan binasa, saudara-saudara. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus ingatkan kepada perempuan-perempuan itu, kepada kita semua yang saat ini merayakan atau menghayati Jumat Agung. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita harus selalu setia kepada Yesus. Saat kita senang, kita setia kepada Yesus. Ketika kita menderita juga kita setia kepada Yesus. Karena Yesus sudah tunjukkan kepada kita. Dia menderita dan dia jalani semua sampai akhir. Berarti kita juga harus setia kepada Yesus. Ketika kita senang, kita setia kepada Yesus. Ketika kita menderita, kita setia kepada Yesus. Dan kesetiaan kita itu sampai akhir hayat kita. Dalam kondisi apapun kita setia
kepada Yesus, supaya bencana ini tidak menimpa kita. Saudara-saudara, peringatan yang kedua, Yesus mengatakan kepada perempuan-perempuan itu dan kepada kita semuanya. Peringatan yang kedua, Yesus pakai sebuah kiasan ya. Pada ayat 31, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Kayu hidup yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu. Sedangkan kayu kering yang dimaksudkan ialah manusia yang tidak setia kepada Allah tapi setia melakukan dosa, setia melakukan dosa. Itu kayu kering. Orang yang tidak setia kepada Allah tapi setia berbuat dosa. Itu yang dimaksudkan kayu kering. Jadi Yesus mau menjelaskan kepada perempuan-perempuan itu dan kepada kita semua saat ini yang sedang menghayati penderitaan Kristus. Yesus katakan, kalau Yesus saja yang tidak bersalah atau tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa saja, harus dianiaya, dibantai sekeji ini, seperti ini. Apalagi saudara-saudara, ya apalagi kita yang masih melakukan dosa, yang masih melakukan kesalahan, yang masih melakukan kejahatan, pasti kita juga ya akan mengalami pembantaian, akan mengalami tantangan hukuman yang berat, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, hukuman yang berat itu ya kita sudah alami saat ini, ya penyakit menular yang saat ini sedang kita gumuli, bukan hanya pribadi keluarga tapi bangsa dan dunia. Virus ini luar biasa berbahaya, menular saudara-saudara. Virus corona sudah banyak yang positif, ya. Ada yang sembuh tapi lebih banyak yang meninggal, saudara-saudara. Lebih banyak yang menjadi korban. Ini hukuman yang mengerikan, saudara-saudara, ya. Bagi kita di saat kita merayakan atau menghayati Jumat Agung, ini hukuman yang mengerikan untuk kayu kering. Kayu kering itu adalah orang-orang yang tidak setia kepada Yesus, tapi mereka setia berbuat dosa, setia berbuat kesalahan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati, dan sering kita tidak menyadari bahwa dosa kita itu sudah sangat keterlaluan kepada Allah. Ya, dosa kita sangat keterlaluan kepada Allah, kepada sesama kita sudah kebablasan dalam dosa. Dan tidak ada rasa takut lagi pada hukuman Allah. Tidak ada rasa takut sama murka Allah. Nah sekarang Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. COVID-19 ini membuat kita pasti takut. Kita takut keluar rumah, ya. Kita bekerja di rumah, sekolah di rumah, dan kita berdiam diri di rumah, saudara-saudara. Ya. Dengan demikian, lewat COVID-19 ini kita sadar bahwa Tuhan menghendaki kita datang kepada Tuhan. Ya, kita bawakan, naikkan doa kita kepada Tuhan. Dan saat ini di tengah ibadah Jumat Agung ini, ya Bapak Ibu, lewat perjamuan Jumat Agung ini kita diingatkan. Ada dua hal kita diingatkan. Yang pertama, kalau kita ambil bagian dalam Jumat Agung, perjamuan kudus Jumat Agung,
Yang pertama kita diingatkan akan penderitaan dan pengorbanan Yesus untuk dosa-dosa kita. Itu yang diingatkan. Bahwa Yesus sudah menderita, Yesus sudah korbankan dirinya untuk manusia yang berdosa, saya dan saudara. Tuhan ingatkan, itulah cinta kasih Yesus yang luar biasa kepada saya dan kepada saudara. Kita bersyukur. Yang kedua yang mau diingatkan, saudara-saudara, lewat perjamuan ini kita diingatkan juga. Diingatkan kembali akan hukuman Allah yang mengerikan bagi orang-orang yang tidak setia kepada Yesus, tapi setia berbuat dosa, setia berbuat kejahatan, baik terhadap Tuhan maupun sesama. Jumat Agung ini mengajak kita untuk bertobat, saudara-saudara. Saya lagi merenung-renung, virus corona ini seperti itulah yang ke-11 yang terjadi menimpa kita. Saya teringat, saudara-saudara, hukuman Allah juga kepada Raja Daud ketika Raja Daud itu melakukan dosa. Dia sebagai pemimpin. Kalau seorang pemimpin melakukan dosa, pasti orang-orang yang dipimpinnya juga akan jatuh ke dalam dosa. Saya teringat ketika itu Tuhan menghukum Raja Daud dengan hukuman yang berat, yaitu penyakit sampar. Penyakit sampar itu penyakit menular. Sama seperti COVID-19, saudara-saudara. Kita lihat di 2 Samuel 24, ya 2 Samuel 24. Saya akan bacakan 2 Samuel 24 ayat 15. Dikatakan begini, 15 dan 25. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang-orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Berseba, 70.000 orang. Nah, penyakit sampar itu hukuman yang Allah berikan kepada Raja Daud waktu itu. Dan saudara-saudara, menelan korban yang cukup banyak, dikatakan dari Dan sampai Berseba, dari utara sampai selatan. Itu tidak lepas dari hukuman ini, penyakit menular, yaitu penyakit sampar. Tetapi ayat 25 katakan begini, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, lewat pembacaan ini, ya, ketika kita masuk dalam suasana yang membuat kita menghayati dengan sungguh-sungguh akan penderitaan Yesus, kita diajak, saudara-saudara, untuk membangun mezbah, ya, membangun mezbah pertobatan. Mezbah pertobatan itu kita bangun mulai dari pribadi kita. Jadi pribadi-pribadi bangunlah mezbah pertobatan bersama keluarga, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan gereja dan bangsa. Kita membangun mezbah seperti Daud membangun mezbah. Dia datang mengaku dosa, memberikan korban untuk pengampunan dosa, dan selesai penyakit sampar itu. Dan di tengah-tengah kita merayakan Jumat Agung ini, kita diajak, mari kita membangun mezbah pertobatan kita. Sekali lagi saya katakan, mulai dari pribadi kita, punya mezbah pertobatan, keluarga, pelayan-pelayan, gereja, bahkan bangsa kita. Dan pasti saudara-saudara, virus ini berhenti. Ya, penyakit sampar berhenti, tidak menimpa lagi orang Israel. Berarti virus ini juga tidak akan, ya, menimpa kita. Virus ini akan berhenti dan tidak akan menimpa kita lagi.
Ini yang kita harus maknai ketika kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, bahwa cinta kasih Tuhan itu membuat kita dimampukan membangun mezbah pertobatan tadi, supaya pergumulan ini selesai dan virus ini berhenti. Selamat merayakan Jumat Agung dan selamat mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan kita akan melihat satu video, saudara-saudara, ya, secara visual kita bisa melihat bagaimana penderitaan Yesus, dan kita bisa melihat bahwa penderitaan Yesus di kayu salib itu menjadi berkat bagi banyak orang, bagi saya dan bagi saudara. Mari kita saksikan video itu. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross with the dearest and best, for a world of lost sinners were saved. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. On that old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. It was on that old cross Jesus suffered and died. He pardoned and sanctified me. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Nah, Bapak Ibu, dari video itu kita bisa melihat ya, lebih menghayati lagi bahwa kita harus lebih setia lagi kepada Kristus ya, dalam situasi apapun. Ketika kita senang kita setia, kita susah pun kita setia kepada Kristus. Karena kesetiaan kita kepada Kristus akan membuat kita hidup bahagia, hidup diberkati oleh Tuhan, dan hidup yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pergumulan kita ini ya berhenti
dan kita bisa kembali hidup dalam kasih karunia Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah penetapan perjamuan kudus yang terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayat 26 hingga ayatnya yang ke-29, yang menyatakan, "Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, 'Ambillah, makanlah, inilah tubuhku.' Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, 'Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku.'" Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Damai sejahtera Yesus Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Yesus Kristus. Ambillah. Saudara-saudara, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita.
Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, setelah kita dalam persekutuan dengan Kristus Yesus yang sudah mengorbankan tubuhnya bagi keselamatan kita, lewat perjamuan kudus kita mau menghayati dan membaca firman Tuhan dari Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 37. Yesus disalib. Ketika mereka sampai ke tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tertulis di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Tadi sampai ayat berapa ya? 37 ya. Ya, demikian firman Tuhan. Terpuji Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagai ungkapan syukur kita, mari kita memberikan persembahan syukur perjamuan kudus. Instrumen. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan. Ya, kalau tadi videonya bahasa Inggris, ya, ini sekarang kita nyanyikan bahasa Indonesia. Ya, Nun di bukit yang jauh, sambil kita memberikan persembahan syukur kita, ya, bagi kemuliaan Tuhan. Sorry.
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kita naikkan doa syafaat kita, ya. Kita berdoa. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Tuhan begitu mengasihi kami, dan Tuhan sampai mau, bahkan rela menderita, rela mengorbankan diri, menderita sampai di kayu salib. Ya Allah, ya Bapa, kami manusia yang berdosa, tetapi cinta kasih-Mu Tuhan melampaui segala sesuatu, bahkan melampaui dosa kami. Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan, sehingga Engkau mau menjalani jalan penderitaan Via Dolorosa. Dan kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, lewat penderitaan Yesus yang kami hayati di tengah-tengah ibadah Jumat Agung, dan ketika kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kembali kami diingatkan Yesus sudah mati untuk dosa kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus menginginkan supaya kami tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi kami hidup di dalam Tuhan. Lewat pemberitaan firman ini Tuhan juga inginkan supaya kami membangun mezbah pertobatan. Kalau Daud membangun mezbah, mempersembahkan korban, pengakuan dan pengampunan dosa, maka kami juga membangun mezbah pertobatan. Karena Tuhan tahu kami sangat bergumul dengan penyakit menular. Ini hukuman yang berat untuk kami Tuhan. Karena kami tahu kami hidup sebagai kayu-kayu kering. Kami tidak setia kepada Kristus. Kami melakukan banyak pelanggaran. Kami tidak ada lagi rasa takut kepada Tuhan. Dan saat ini hukuman yang sangat berat untuk membuat kami menyadari cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kami membangun mezbah pertobatan. Mulai dari pribadi kami memiliki mezbah pertobatan. Begitu juga keluarga kami, pelayan sebagai pelayan-pelayan gereja-gereja Tuhan, bahkan bangsa dan negara kami. Dengan mezbah pertobatan ini kami sungguh-sungguh datang Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan. Dan kami juga mau berkomitmen untuk setia dalam segala hal sampai akhir hidup kami bersama-sama dengan Kristus. Ya Allah, ya Bapa, Engkau berkatilah pemerintah kami Tuhan. Segala upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi virus ini ya Allah, Engkau memberkati kebijakan-kebijakan mereka, Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau juga memberkati para medis, dokter, perawat ya Tuhan, bahkan polisi, tentara, aparatur, terlebih-lebih tenaga medis ini Tuhan, Engkau protek mereka karena mereka langsung berhadapan melayani para pasien yang positif corona ya Tuhan, supaya mereka selalu sehat Tuhan Yesus, untuk bisa melayani lebih lagi sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Engkau berkati semua orang yang sudah menjadi korban ya Tuhan Yesus. Mereka harus meninggalkan keluarga mereka meninggal dunia ya Tuhan. Kau berikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, bahkan saudara-saudara pasien COVID-19 yang sudah positif, yang saat ini dalam proses perawatan medis. Tuhan, kuatkan iman mereka. Tuhan, berikan mereka sukacita untuk menjalani semuanya, bahkan kami semua yang saat ini Tuhan sehat karena karunia Tuhan, kiranya kami terus terpelihara. Tuhan Yesus, begitu banyak doa yang dinaikkan untuk
supaya Tuhan bermurah hati kepada kami dan memulihkan bangsa negara kami kembali, memulihkan kami Tuhan, terlebih memulihkan relasi kami dengan Engkau ya Tuhan, memulihkan relasi kami dengan sesama, karena kami sungguh-sungguh menyadari hukuman ini sangat berat untuk kami harus hadapi. Dan oleh karena itu Tuhan, kami datang karena kami tahu Engkau berkuasa untuk menyelesaikan segala sesuatu yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Ya Allah, ya Bapa, kami sekalipun beribadah di rumah, melakukan perjamuan kudus di rumah-rumah, kami percaya Tuhan hadir senantiasa dalam persekutuan kami Tuhan, dan kami percaya Jumat Agung ini akan senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman kami untuk terus setia sampai selama-lamanya mengikut Engkau dalam segala situasi. Ya Allah, ya Bapa, Engkau berkati juga persembahan syukur kami, itu menjadi ungkapan syukur kami sekalipun kami bergumul Tuhan, tapi berkat-Mu selalu ada untuk kami nikmati Tuhan, baik dalam keluarga, bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkaulah sumber berkat untuk kami. Ajar kami juga untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, dan doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang diberkati Tuhan, Tuhan lewat ibadah Jumat Agung, lewat perjamuan kudus, kita sudah diteguhkan iman kita, kita sudah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Dan oleh karena itu marilah kita hidup juga mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, mengasihi sesama kita, sehingga di tengah-tengah upaya kita membangun mezbah pertobatan itu, Tuhan Yesus memberkati kita, dan pergumulan bangsa kita, virus corona, bahkan dunia ini akan segera diselesaikan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu berdiri. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 368 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Yesus
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat merayakan Jumat Agung. Di dalamnya kita merasakan pengorbanan Kristus yang semakin menguatkan iman kita dan kehidupan kita ke depan, lebih lagi memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Selamat hari Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati.